Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kemudian dalam Al-Quran Allah Ta'ala banyak menggunakan kata kami dan sering orang mempertanyakan mengapa Allah Ta'ala menyebutkan dirinya dengan kata ganti kami, atau pronoun ini dijadikan alasan oleh orang-orang kafir atau orang-orang musyrik untuk melegitimasi kesirikannya dan mempertuhankan Nabi Isa alaihissalam, malaikat Jibril atau Ruhul Qudus dan yang lainnya. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala menggunakan dhamir ana, aku, itu ada sekitar sebanyak 105 dhamir dalam ayat-ayatnya. Dan dhamir nahnu, yakni kami, ada sebanyak 1133 dhamir dalam ayat-ayat Al-Quran. Kita bahas sekarang tentang maksud penggunaan dhamir atau kata ganti nahnu, kami, dalam Al-Quran. Di antara uslub bahasa Arab, yakni metode dalam bahasa Arab, adalah bahwa seseorang dapat menyatakan tentang dirinya dengan kata ganti nahnu atau kami, untuk menunjukkan penghormatan, dan tidak menunjukkan bilangan tertentu. Menunjukkan penghormatan atau pengagungan, tidak menunjukkan bilangan tertentu. Dalam bahasa Inggris disebut dengan pronoun of majesty atau plural of majesty. Adalah kata ganti berbentuk jamak yang digunakan untuk menyebutkan satu orang dengan maksud pengagungan. Sebagaimana disebutkan dalam The Fowler Modern English Usage notes, the royal we used to be common in the English language. The Fowler Modern English Usage mencatat kata ganti kami, yakni bahasa kerajaan dalam bentuk jamak yang dimaksud adalah satu orang, dulunya bisa digunakan dalam bahasa Inggris. Dulunya biasa digunakan dalam bahasa Inggris. Kemudian plurality or pluralis majestatis is the use of a plural pronouns to refer to a single person. This is used by monarchs, religious leader, and other in head office. Plurality atau pluralis majestatis adalah penggunaan kata ganti jamak untuk merujuk kepada satu orang. Ini digunakan oleh raja, pemimpin agama, dan pejabat tinggi lainnya. The Oxford English Dictionary gives examples from the Old English period onward, in which we is used by a single sovereign or ruler to refer to himself or herself. The custom seems to be dying out in her former species, Queen Elizabeth II. Rarely, if ever used, it's known. In the new forward modern English usage, and the little we. Kamus Bahasa Inggris Oxford memberikan contoh-contoh dari periode Inggris lama
dan seterusnya, di mana kata ganti kita, we, digunakan oleh seorang penguasa tunggal untuk merujuk pada dia sendiri, baik laki-laki maupun wanita. Kebiasaan ini tampaknya mulai punah ya, dalam pidato-pidato resminya. Ratu Elizabeth II jarang sekali menggunakannya sekarang ya. Dalam buku The New Forward Modern English Usage ya, dengan judul entry we, kita, ada segitiga. Other languages. The Latin term for the reality is pluralis majestatis, which means the plural of majesty. German also use the term pluralis majestatis. Other languages that use the reality include Punjabi, Hindustani, Telugu, Egyptian, Arabic. Bahasa-bahasa lainnya, istilah Latin untuk royalty adalah pluralis majestatis, yang artinya bentuk jamak dari atau untuk keagungan. Bahasa Jerman juga menggunakan istilah pluralis majestatis, dan bahasa lain yang menggunakan bahasa kerajaan antara lain Punjabi, Hindustan, Telugu, dan Arab Mesir. Jadi kata ganti we, kata ganti kami, atau dhamir nahnu, itu digunakan untuk makna pengagungan ya. Yang dimaksud adalah satu orang ya. Bukan banyak orang ya. Jadi kata ganti nahnu, kami, dipakai untuk menunjukkan penghormatan atau pengagungan. Yang dimaksud adalah satu orang, bukan banyak orang. Dan kaidah ini juga dipakai di beberapa negara, di berbagai negara dengan bahasa yang berbeda ya, seperti yang tadi kita sebutkan tadi ya. Sama ya. Jadi maksudnya adalah penghormatan atau pengagungan untuk satu orang. Nah, kita lanjutkan. Dan tidak semua kata dalam bahasa Arab yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu sesuai dengan makna dalam bahasa Arab. Seperti contoh kata fitnah. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 191. Yani waqtuluhum haythu thaqiftumuhum wa akhrijuhum min haythu akhrajukum wal fitnatu ashaddu minal qatl wa la tuqatiluhum indal masjidil haram hatta yuqatilukum fihi fa in qataluukum faqtuluhum kadzalika jazaa'ul kafirin. Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu berjumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu, ya, Mekah. Dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan. Dan janganlah kamu memerangi manusia, janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu di tempat itu, maka bunuhlah mereka. Ya. Demikianlah balasan bagi orang kafir. Nah, Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 17, yakni yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fihi fihi kabir wa saddu 'an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil haram wa إخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا
استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah, berperang dalam bulan itu adalah dosa besar, tetapi menghalangi manusia dari jalan Allah, kafir kepada Allah, menghalangi masuk Masjidil Haram dan mengusir penduduknya dari sekitarnya, lebih besar dari dosanya, lebih besar dosanya di sisi Allah. Dan berbuat fitnah lebih besar dosanya daripada membunuh. Maka tidak henti-hentinya mereka memerangi kamu sampai mereka dapat mengembalikan kamu dari agamamu, yaitu kepada kekafiran, seandainya mereka sanggup. Barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam keadaan kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat. Dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Kemudian mereka orang-orang awam itu mengatakan, dosa memfitnah, yaitu menuduh dengan alasan dusta, lebih besar dari pembunuhan. Jelas ini makna yang tidak tepat, karena makna fitnah pada ayat tersebut adalah kekufuran, dengan kesepakatan ahli tafsir. Jadi artinya sama sekali tidak ada kaitannya dengan makna fitnah dalam bahasa kita, dalam bahasa Indonesia. Ini tuduhan dusta. Fitnah dalam ayat tersebut adalah maksudnya adalah kekafiran. Jadi kekafiran itu dosanya lebih besar daripada membunuh. Maksudnya seperti itu. Bukan tuduhan dusta lebih besar dosanya dari membunuh. Jelas tidak tepat. Dan sering kita dengar pernyataan seorang raja atau presiden ketika menetapkan atau memutuskan sesuatu itu menggunakan kata kami. Pertanyaannya, apakah jika presiden atau raja mengatakan dengan kata ganti kami berarti ada dua atau lebih presiden atau raja yang menguasai negeri tersebut? Tentu tidak. Sebagai contoh di Indonesia, sebagai presiden terpilihnya adalah Pak Prabowo, tiba-tiba ada orang yang mengklaim dirinya juga presiden dalam bulan yang sama. Maka orang tersebut tertuduh dengan salah satu dari 3 tuduhan, kalau tidak orang gila, berbuat makar, atau mendirikan negara dalam negara. Dan jika ada 2 atau lebih kepala negara atau raja dalam satu negara, maka dipastikan akan chaos, akan porak-poranda negeri tersebut. Karena masing-masing presiden atau raja merasa paling berkuasa, tidak mau diintervensi, dan masing-masing juga mempunyai loyalis atau pasukan. Jangankan dalam satu negara, beda negara saja, jika masing-masing kepala negara mencoba untuk menguasai atau mengintervensi negara lain, seperti para penjajah, maka perang antara kedua negara dipastikan terjadi. Kecuali dia bersedia menjadi negara boneka, yang tidak memiliki integritas dan kedaulatan sendiri, ini disetir oleh negara lain. Sebagai contoh, dalam satu keluarga ada suami dan istri, kemudian masing-masing diberi hak yang sama untuk memimpin keluarga, dan masing-masing keras kepala, temperamental, maka tidak lama keluarga akan pecah, akan berantakan, seperti itu. Kemudian yang kedua, dhamir nahnu atau kami dalam Al-Quran adalah Allah Ta'ala memerintahkan para malaikatnya atau
atau tentara-tentaranya ya, atas perintah dan kehendaknya, kehendak Allah Ta'ala ya. Sebagai contoh, yakni malaikat Jibril alaihissalam ditugaskan oleh Allah Ta'ala untuk menyampaikan wahyu Al-Quran secara berangsur-angsur kepada Rasulullah Muhammad SAW atau membantu beliau bersama pasukan dari para malaikat ya, dan kaum mukminin untuk melawan kaum musyrikin atau kaum kafirin. Jadi yang kedua adalah yang dimaksud nahnu di situ tersebut adalah Allah Ta'ala memerintahkan para malaikatnya atau tentara-tentaranya ya, atas kehendak dan perintah dari Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah Allah Ta'ala yang Maha Esa itu mempunyai banyak nama ya. Banyak nama yang husna ya. Dan setiap nama mengandung sifat yang maha sempurna. Dan kita diperintahkan untuk berdoa ya, atau bertawasul dengan menggunakan nama-nama tersebut ya, nama-nama Allah tersebut ya. Asmaul Husna. Dan Asmaul Husna itu tidak hanya 99 nama ya. Ada lebih. Karena dalam hadis disebutkan ya, ada nama-nama Allah Ta'ala yang hanya Allah Ta'ala sendiri yang mengetahuinya. Dan jawaban terakhir adalah ketetapan Allah Ta'ala yaitu dalam Al-Quran. Jadi laisa kamitslihi syai'un, bahwa Allah Ta'ala tidak sama dengan makhluknya ya. Maka dengan keempat jawaban tersebut selesai pembahasan tentang dhamir ana dan nahnu terhadap Allah Ta'ala ya. Jadi sudah jelas ya, tidak perlu dipertanyakan lagi. Dan Allah Ta'ala mempertegas bahwa dirinya adalah Maha Esa, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 163, yakni wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan melainkan Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kemudian dalam Al-Quran surat Al-Fas jelas disebutkan, yakni qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia, dengan Allah. Kemudian dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 36 ya, disebutkan di wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wal jaril qurba wal jaril junubi was-sahibi bil janbi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbul man kana mukhtalan fakhura. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak, kali kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Dan termasuk jawab Ibnu Sabil, hamba sahaya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Dalam surat An-Nisa ayat 36. Kemudian juga Allah berfirman dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 48, yakni Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha' wa man yushrik billahi faqad
افترى إثما عظيما. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Ini Allah juga berfirman dalam Al-Surah An-Nisa ayat 119, yakni Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha' wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan sesuatu dengan Dia, dan Dia Allah mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sesungguhnya dia telah tersesat sejauh-jauhnya. Kemudian dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 72-73, yakni laqad kafara alladziina qaaluu inna Allaha huwal masiihu ibnu Maryam wa qaala al-masiihu ya banii Israa'iila a'budu Allaha rabbii wa rabbakum innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu 'alaihi al-jannata wa ma'waahu an-naar wa ma lil-zaalimiina min ansaar. Laqad kafara alladziina qaaluu inna Allaha thalithu thalaatha wa ma min ilaahin illaa ilaahun waahid wa in lam yantahu 'ammaa yaquuluuna layamassanna alladziina kafaruu minhum 'adzaabun aliim. Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah adalah Isa, sesungguhnya Allah adalah Al-Masih putra Maria. Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah ialah Al-Masih putra Maria. Padahal Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya orang-orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka. Tidak ada bagi orang-orang yang zalim itu seorang penolong pun. Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwa Allah salah satu dari yang tiga, padahal sekali-kali tidak ada Tuhan selain dari Tuhan yang Maha Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan, pasti orang-orang kafir di antara mereka akan ditimpa siksaan yang pedih. Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 72-73. Kemudian dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 19 disebutkan, Qul ayyu syai'in akbaru syahada Qulillah syahidun baini wa bainakum wa uhiya ilayya hadzal Qur'an liunzirakum bihi wa man balagha fa innakum latashhaduna anna ma'allahi alihatan ukhra Qul la ashhadu Qul innama huwa ilahu wahidu wa innani bari'un mimma tusyrikun. Katakanlah, siapakah yang lebih kuat persaksiannya? Katakanlah Allah. Dia menjadi saksi antara aku dan kamu, dan Al-Quran ini diwahyukan kepadaku supaya dengan dia aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang-orang yang sampai Al-Quran kepadanya. Apakah sesungguhnya kamu mengakui bahwa ada Tuhan-Tuhan lain di samping Allah? Katakanlah, aku tidak mengakui. Katakanlah, sesungguhnya dia adalah Tuhan yang Maha Esa, dan sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan dengan Allah. Al-Quran surah Al-An'am ayat 19. Dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 31 disebutkan, yakni attakhadhu akhbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn Maryam والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah, dan juga mereka mempertuhankan Al-Masih putra Maryam.
Padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang esa. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Mensuci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Al-Quran surat At-Taubah ayat 31. Kemudian dalam surat Al-Isra ayat 111, yakni wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu sharikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhul wa kabbirhu takbira. Dan katakanlah, segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai sekutu dalam kerajaannya. Dan Dia, Allah, bukan pula hina yang memerlukan penolong. Dan agungkanlah Dia dengan pengagungan yang sebesar-besarnya. Kemudian dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 61 disebutkan, yakni فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. Siapakah yang membantahmu tentang kisah Isa sesudah datang ilmu yang meyakinkan kamu? Maka katakanlah kepadanya, marilah kita memanggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, istri-istri kami dan istri-istri kamu, diri kami dan diri kamu, kemudian marilah kita bermubahalah kepada Allah dan kita minta supaya laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta. Kemudian dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 64, yakni قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا تَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. Katakanlah, wahai kitab, marilah berpegang kepada satu kalimat ketetapan yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatu pun, dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah, orang-orang Islam. Kemudian dalam surat Al-Kahf ayat 110, surat 18 ayat 110, yakni قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Katakanlah, sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang esa. Barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadat kepada Tuhannya. Kemudian dalam Al-Quran surat Fussilat ayat 6, surat pasal 1 ayat 6, قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ. Katakanlah bahwasanya aku
hanyalah seorang manusia seperti kamu. Diwahyukan kepadaku bahwasanya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka tetaplah pada jalan yang lurus menuju kepadanya dan mohonlah ampun kepadanya, dan kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukannya. Kemudian dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 22 sampai 23, yakni Huwallahul ladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi 'amma yusyrikun. Huwallahu khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang Maha Memelihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai Asmaul Husna. Bertasbihlah kepadanya apa yang ada di langit dan di bumi, dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Al-Hasyr surah 59 ayat 3 sampai 4. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.